melanjutkan semester 3 indikator pencapaian pada mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, menunjukkan aspek akhlak terpuji. Aspek akhlak terpuji adalah contohnya ikhlas, taat. Misalnya ada aturan yang tidak melanggar agama, maka kita harus menaati. Misalnya saat ini dalam kondisi COVID-19, maka harus taat pada protokol kesehatan. Khauf, taubat, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah, menerima segala pemberian Allah dengan ikhlas. Tawadu, husnudon, tasamuh, ta'awun, berilmu ini harus, bahkan bagi setiap muslim itu mencari ilmu adalah wajib dilakukan seumur hidup. Produktif, menjadi manusia muslim itu jangan menjadi manusia yang pemalas. Kita harus mengupayakan hal-hal produktif yang positif dalam setiap waktu yang kita punya. Kemudian kreatif. Yang poin kedua, akhlak, aspek akhlak tercela. Ada kufur, tidak menghargai adanya pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Syirik, ria, misalnya beribadah hanya untuk dilihat. Kemudian nifak, ananiyah, putus asa. Setiap kita pasti pernah gagal, tapi tidak boleh berputus asa, tetap semangat, lanjut lagi. Kemudian godop, tamak, takabur, hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah itu adalah contoh akhlak yang tercela. Kemudian melanjutkan yaitu mata pelajaran fikih. Yang pertama ada menjelaskan ketentuan fikih muamalah, makanan dan minuman yang halal dan haram. Kemudian ada khitan, kurban, dan jual beli. Yang pertama, fikih muamalah, makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal, makanan yaitu makanan atau minuman yang diminum itu sendiri yang diperbolehkan dalam agama Islam, serta tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan dilarang. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut, yaitu makanan yang suci dari najis dan sebab menjadikan haram, aman dan jauh dari mudarat, tidak memabukkan. Untuk yang berupa daging maka disembelih atas dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan makanan atau minuman haram adalah sebaiknya dari makanan yang halal tadi, yaitu makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan dikonsumsi, dilarang dalam Islam, dan terdapat kandungan berbahaya di dalamnya. Adapun ketentuannya sebagai berikut: terdapat najis pada makanan atau minumannya, kemudian memabukkan, mendatangkan mandorot, dan jika itu daging disembelih tidak berdasarkan ketentuan syariat Islam. Contoh yang haram yaitu makanan atau minuman miras, daging babi, darah, dan lain-lain. Khitan, pengertian dari khitan adalah memotong kulit atau kulit bagian depan kelamin laki-laki. Yang kulit tersebut merupakan tutup kepala zakar supaya kelamin laki-laki itu mudah terpapar kotoran, sisa air seni yang menempel di kelamin dalam itu. Waktu yang baik untuk khitan menurut medis adalah 3 atau 7 hari setelah kelahiran. Namun dalam tradisi masyarakat kita biasanya ketika anak berusia sekitar 9 tahun atau ketika anak sudah berani untuk dihitan. Pengertian dari kurban. Mengenai kurban adalah menyembelih binatang seperti kambing, sapi, kerbau, atau unta pada hari raya Idul Adha, dan 3 hari sesudahnya, yaitu dinamakan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan maksud untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan waktu kurban yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 12. Ketentuannya kambing untuk 1 orang, kerbau, unta, atau sapi untuk 7 orang. Kemudian jual beli, pelaksanaan jual beli akan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukunnya meliputi penjual, pembeli, barang yang dijual, dan akad,
ijab dan qabul berisi serah dan terima. Keduanya berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan di sini tidak harus dengan kata-kata melainkan dengan tindakan. Misalnya di era seperti ini jual beli online. Kesepakatan didapat ketika pembeli sudah melakukan pemesanan dan sudah setuju dengan ketentuan barang yang dijelaskan dalam deskripsi. Pinjam meminjam, hukum pinjam meminjam ada banyak. Wajib ketika yang meminjami sangat memerlukannya saat itu juga. Haram ketika digunakan untuk hal-hal buruk. Pelaksanaannya sah apabila sesuai dengan rukun dan syaratnya. Rukunnya yaitu meliputi orang yang meminjam, yang memberi pinjaman, barang yang dipinjam, akad, barang yang tidak dipinjamkan adalah milik sendiri. Kemudian hukum utang piutang, gadai, serta upah. Hutang piutang dalam hukum Islam hukumnya diperbolehkan dan dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Salah satunya yaitu tidak adanya tambahan baik berupa uang maupun barang yang disebut riba. Pada hakikatnya hutang piutang dalam Islam dilakukan atas dasar tolong menolong untuk kebaikan. Gadai adalah menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Gadai diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan agar pihak yang memberi hutang percaya dan yakin untuk memberikan hutang. Kemudian borg hampir sama seperti hanya gadai. Borg diberikan pada pemberi hutang untuk menjadi penguat transaksi hutang piutang. Memanfaatkan barang tersebut tanpa izin yang berhutang adalah haram, dan apabila dengan izin maka itu adalah riba. Kemudian ada upah dalam perspektif Islam adalah imbalan yang diterima seseorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia dan dalam bentuk imbalan pahala itu di akhirat. Hukum memberi upah terhadap pekerja atas pekerjaan yang dilakukan adalah wajib.